Hari ini ngobrol bersama Tasya Kamila, apa kabar? Hai, baik Kak Radit. Udah lama banget kita gak ketemu. Parah sih. Terakhir itu acara stasiun TV lah. Kayaknya aku masih S1 deh, itu kuliah S1. Oh iya ya, waktu itu ya masih kuliah ya? Pokoknya itu kayak belum 2000. Aku kan lulus 2014, kayak di sebelum 2014. Iya udah lama banget gak ketemu. Iya. Tapi aku pertama kali ngeliat kamu tuh di TV. Bang Bing iya. Bung yuk. Itu bukan, itu Saskia. Itu dia Saskia Meka itu. Nggak, tapi kamu Aku apa ya? juga Lagu baca kamu kok ya? buku-buku Kak Radit dari yang pertama, Kambing Hitam. Betul. Betul, itu Iya kan? Saskia itu. Nggak, kamu lagunya apa dulu ya? Kamu kan nyanyi juga Libur dulu. telah tiba. Ah, kamu Sama pas. Anak Gembala. Iya betul. Iya, benar. Bukan yang dia pikir, itu bukan aku ya. Tahu kan kalau itu siapa? Itu Saskia. Ya, libur telah tiba, Anak Gembala. Berarti kamu mengawali semuanya tuh dari TK apa gitu sih? Pertama kali berkarir di dunia showbiz ini. Oke, asik. showbiz. Dari umur 4. 4 tahun. Iya, TK sih. Jadi dulu awalnya iklan dulu. Abis iklan emang biasa sih aku banyak kegiatan les apa segala macam, termasuk les nyanyi. Nah, kebetulan pas aku lagi les nyanyi pas aku umur 6 gitu. Pas banget ada produser dari label aku dulu, Sony Music. Oke. Dia lagi cari penyanyi cilik gitu, siapa nih. Terus si produsernya tuh notice ada aku gitu pas lagi les, kayak kamu kan yang iklan pasta gigi. Terus aku kayak iya tante siapa gitu. Terus Oh, udah nyari ribut dari kecil. Tante siapa gitu. iya, terus dia jelasin lah ini produser. Terus ketemu mamahku, terus kayak mau gak di audisi dulu gitu buat nyanyiin lagu-lagu karya abadinya Ate Mahmud gitu. Oke. Terus ya udah akhirnya nyanyi deh. Terus ternyata aku suka nyanyi, cocok juga sama lagunya, sama konsepnya juga yang kayak bener-bener mau natural anak-anak gitu. Dan hadirlah Libur Telah Tiba dan album-album berikutnya. Ya cuman sekarang tuh kayaknya kok nggak ada yang bisa gantiin itu ya, Ate Mahmud itu ya, lagu-lagu Iya, ya. kasur Ate Mahmud. Emang lumayan tricky juga sih untuk bikin lagu anak-anak. Pertama bikin lagu anak-anak tricky, yang kedua membuat lagu anak-anak menjadi populer juga. Di zaman sekarang lebih tricky daripada zaman dulu, karena kan sekarang kayak kalau mau cari lagu anak kan bisa di YouTube, bisa di mana-mana lah, banyak platformnya, nggak kayak dulu kita dicekokin dari TV doang gitu kan. Kalau sekarang kan anak-anak udah terekspos sama berbagai lagu, saingannya sama Baby Shark, sama Cocomelon gitu. Jadi mungkin lagu anak Indonesia yang populer saat ini nggak kayak dulu gitu. Tapi dulu tuh manis-manis ya. Kayak kemarin paman datang, pamanku dari desa, itu manis gitu. Notasinya manis, lagunya manis gitu. Terus kayak waktuku kecil hidupku amatlah senang. Sekarang tuh udah nggak ada gitu yang se-sweet itu. Bahasa-bahasanya lebih puitis ya. Kamu umur 4 udah main iklan. Kok bisa jadi anak sepede itu? Tampil Jadi. gitu. Karena anak-anak aku yang paling kecil ya, dia tuh kalau depan kamera Masa sih suka bukannya Kak Radit kan suka membagikan momen kayak lagi storytelling apa. Aku ngeliatnya kayak ih lucu banget, anak-anaknya pinter-pinter banget. Kamu ngeliat kan yang pas storytelling yang aku nanya kamu namanya siapa, terus dia bilang namaku sapi makan ular. Kira-kira serandom itulah anakku yang paling kecil. Kalau anakku yang paling gede, dia kayak Anggun Lee kayak mamahnya ya. iya, kalau anakku yang paling gede cita-citanya mah apa? Aku mau jadi model. Emang begitulah sih. Kalau yang kecil absurd seperti papahnya. Iya, kamu cita-cita mau jadi apa? Aku mau jadi kebakaran, dia bilang. Dia mau jadi bola api. emang agak aneh. Tapi gimana caranya jadi anak 4 tahun yang pede gitu? Syuting iklan lagi. Kalau dulu sih karena sama kayak aku dan anak aku sekarang juga, karena suka main play pretend, suka kayak main ibu-ibuan gitu sama kakak aku. Tapi karena aku yang kecil, jadi kan dia yang kayak suruh-suruh kayak, kamu sekarang ceritanya kamu lagi sedih gitu kayak. Gitu. Terus kayak kamu ceritanya bilang ibu aku mau belanja di warung gitu. Terus aku ikutin. Nah itu ketika casting ternyata suasananya sama seperti itu. Kayak direkturnya akan memberikan direction gitu kan. Oke, kamu sekarang ceritanya ini gitu. Aku berpikir itu adalah main ibu-ibuan aja, kayak main ibu-ibuan sama kakakku gitu. Disuruh sikat gigi ya udah kayak disuruh itu. Iya, kayak pas lagi main itu. Jadi ya akhirnya itu pun juga baru tahu ya pas casting itu, oh ternyata tuh berbakat di depan kamera karena dilatih dari rumah
dengan bermain peran gitu, play pretend. Tapi kalau ke anaknya sekarang, anak kamu, kamu ituin juga, play pretend juga? Kayaknya emang nature-nya anak-anak suka kan kayak storytelling, play pretend gitu. Jadi ya iya, cuman nggak intentionally emang untuk kayak supaya dia bisa acting, supaya dia bisa apa, enggak sih sebenarnya. Kalau aku main-main aja sama anak-anak gitu. Terus yang penting kasih dia kesempatan aja untuk explore bakat dia segala macam. Cuman kalau yang gede nih si Arasha, dia emang dari kecil udah kelihatan sih kayak bisa nyanyi gitu. Beda juga sama yang kecil, si Shanin lebih sukanya kayak acting deh. Soalnya dia kayak kalau mau mengekspresikan sesuatu tuh kayak ekspresif banget. Padahal baru 2 tahun ya? Nah terus kalau Ar dulu mungkin lebih cerewet, lebih absurd juga sama sih. Apa yang paling absurd yang pernah dia lakuin? Selain dia koleksi kipas angin, apalagi ya? Tunggu. Dia koleksi kipas angin. Iya. Gimana ceritanya dia bisa koleksi kipas angin? Mainan favoritnya kipas angin. Dia walaupun kita selalu bilang, berarti kamu cita-citanya mau jadi engineer ya? Iya, dia pengen jadi engineer memang. Jadi dari sekarang udah kita plotkan dia mau jadi engineer gitu kayak papahnya. Apa yang fascinating soal kipas angin yang menurut dia? Awalnya itu dia tuh takut sama kipas. Jadi setiap ada kipas dari umur sebelum 1 tahun lah, kalau ada kipas kan takut. Kita selalu bilang kayak nggak apa-apa gitu. Jadi setiap ada kipas dia notice bapapa. Sampai nggak apa-apa itu si kipas, dia nyebutnya bapapa gitu. Sampai kayak kita lagi nonton YouTube, terus ada kipas kecil banget, dia langsung kayak bapapa. Langsung lah kita coba search di YouTube, ada nggak sih kayak apa kayak tentang kipas angin. Ternyata banyak content creator kipas angin untuk anak-anak. Dan dia masuklah ke komunitas tersebut. Ada komunitas. Iya, maksudnya dia kayak masuklah dia ke dunia kipas angin itu. Akhirnya dia jadi koleksi. Dan di setiap tahapan perkembangannya memang berkembang juga tuh. Kayak dia main kipasnya tuh berkembang banget. Kayak dari pas umur 1 tahun mungkin dia cuma suka kayak jajarin beberapa koleksinya. Terus dia belajar warna dari situ. Dia belajar kayak berimajinasi. Terus lanjut lagi dia mulai tertarik dengan berbagai komponen kipas. Jadi dia kayak bengkel di rumah tuh kayak bengkel, kayak pagi-pagi tuh kayak udah itu udah kayak suara kipas lagi diapain. Sampai sekarang dia udah mulai bergeser nih, dia kemarin nih umur 4-5 tahun lebih suka mengkreasikan kipas dari masih soal kipas. Ini masih soal kipas nih. Iya masih. Tapi dari kayak kardus dibikin jadi kipas, botol everything apa kipas, jadi kipas. Sekarang dia udah mulai tahu game, jadi dia kayak udah nggak terlalu. Gamenya juga tentang kipas. Kita bikinin game juga tentang kipas. Pernah nggak di rumah dia lagi sendirian terus kamu denger masuk angin? Kebanyakan kena kipas. Iya, kalau sekarang dia udah menobatkan dirinya bukan mainan kipas lagi, dia udah kolektor kipas. Jadi dia kayak mengkoleksi berbagai merek dan model-model kipas. Itu di satu hal menarik ketika kita tahu ya kita punya anak, di mana kita tahu interestnya apa, ya nggak sih? Jadi gampang kalau misalkan mau kadoin udah tahu pokoknya kipas gitu. Tapi ada nggak di satu sisi kamu ngerasa kayak ini tuh wajar-wajar aja nggak sih? Iya gitu? banget. Aku nanya tahu sama psikolog gitu-gitu, ini wajar nggak sih? Wajar aja katanya. Kalau anak lain tuh kayak hafalnya nama-nama dinosaurus, kalau dia hafalnya merek-merek kipas gitu. Dia bilang bedanya. Ini wajar. AC Sentral baru nggak wajar. Koleksi AC Mall. Wajar berarti. Wajar-wajar aja. Karena itu interestnya dia. Kebetulan interestnya di kipas angin aja. Make sense. Iya. Dan tidak lazim aja ya. Maksudnya nggak lazim untuk lihat orang segitu into sama kipas, tapi masih wajar. Masih wajar gitu. Kalau anakku memang dinosaurus. Sukanya. Iya, tapi yang muter. Kipas juga. Apa yang baru kamu pelajarin gitu setelah jadi ibu? Kan kamu kecilnya di depan kamera terus ya. Sekarang udah punya anak, ada perubahan cara pandang apa? Banyak banget sih perubahannya. Yang dulu kayak misalkan aku berusaha apa segala macem,
ambisi semuanya tentang aku. Kalau sekarang pasti shift. Jadi mau ngambil kerjaan aja, kan aku kerja ya dari kecil gitu. Maksudnya sekarang tuh mau ngambil kerjaan aja kayak mikirnya tuh jadi banyak gitu, kayak kalau gue ngambil kerjaan jam segini nanti siapa yang jemput anak, jadi panjang gitu. Terus nanti siapa yang nemenin anak, ini oke nggak kalau ngambil kerjaan ini, kira-kira masih bisa nggak aku berbagi waktu dan energi untuk ngurus anak-anak gitu. Sebenarnya itu sih yang lumayan berubah, yang tadinya cuman apa-apa mikirin diri sendiri, sekarang tuh udah nggak bisa, udah kayak mikirnya apa-apa untuk anak, apa yang terbaik untuk anak, dan mencoba menjadi versi terbaik dari diri sendiri ya untuk anak juga gitu, supaya bisa jadi yang terbaik juga buat anak. Kayak gitu sih kayaknya. Itu yang paling signifikan ya, kayaknya yang tadinya mikirnya udah apa-apa, yang penting buat gue sekarang udah buat anak, buat suami gitu. Tapi Kak, kalau ngelihat kamu dulu kecil udah kerja, bintang iklan apa segala, kamu apa? Kalau anak kamu punya keinginan itu, kamu okein juga atau kayak dulu gue capek lagi dari umur 4 gini-gini apa-apa aku gimana? okein karena sekarang dia bilang ke aku kayak kalau dia mau beli kipas angin kan, aku dari sekarang kan udah. Mau masih balik lagi. Bisa loh dia jadi brand ambassador. Lion Star bisa loh. Lion Star kipas angin sih. Miyako, Cosmos Ya. Sanex. Boleh disebut. Ibunya udah apa? Mas Pion, terakhir Mas Pion. Mas Pion. Nah, kamu tuh peduli lingkungan hidup juga kan? Itu ada hubungannya dengan punya anak juga kah? Karena pengen nanti anakmu. Sebenarnya kalau untuk lingkungan hidup sih dari aku SMP sih udah mulai banyak belajar, semenjak dulu jadi duta lingkungan gitu kan. Dulu duta lingkungan cilik, sekarang udah gak cilik lagi, jadi duta lingkungan aja gitu. Jadi dari dulu sih udah banyak belajar soal lingkungan hidup. Cuman sekarang sebagai seorang ibu aku rasa jadi semakin banyak belajar juga dan semakin peduli lingkungan juga, karena pengen mewariskan bumi yang sehat dan juga itu dia tuh. Ya ke anak-anak kita. Dan ternyata anak-anak juga bisa belajar dari kebiasaan sehari-hari kan. Dan siapa tahu AR juga bisa jadi engineer wind turbine gitu kan, energi bersih buat lingkungan, berawal dari kipas. Bener. Iya gak? Selama gak muternya 360 ya. Mungkin sampai ke atas bawah. Kan 180 oke lah. Nah itu kamu bikin Green Movement Indonesia nih. Masih sampai sekarang berarti ya? Masih sih, ada beberapa kegiatan-kegiatannya. Oke. Di sela-sela semua kesibukan kamu tuh masih sempat lah ya? Masih ada kolaborasi, karena sekarang kita banyak kan kolaborasi sih untuk bikin Dropbox sampah kemasan. Jadi sampah-sampah anorganik kayak sampah-sampah plastik, kertas, beling gitu-gitu bisa di drop di fasilitas-fasilitas kami untuk dibawa ke bank sampah. Kayak gitu. Iya, kerjasama sama beberapa perusahaan. Nah, kamu itu lulusan US, Amerika Serikat. Terus suamimu kan juga ya? Iya, suami. Berarti memang anak juga mau ke US juga kah atau gimana nanti tuh? Iya, pengennya sih gitu. Balik lagi sih tergantung dia ya maunya apa gitu. Tapi pengennya pasti ada ke arah sana lah ya. Seenggaknya punya passion di pendidikan ataupun punya cita-cita yang sama seperti kita gitu untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Waktu itu pernah sih pas suamiku lagi kuliah, bahkan pas lagi kerja. Suamiku kan sempat kerja di US. Si Ar aku bawa ke US, terus habis itu pengen sekolahin gitu di sana biar gampang kan, kalau TK-nya lulusan Amerika siapa tahu nanti lebih gampang diterima di Columbia University gitu. Oke, iya benar tuh. Iya. Kira lebih gampang beli kipas di marketplace sana ya. Nah, tapi memang ternyata punya orang tua lulusan Amerika itu nggak menjamin anaknya bisa langsung bahasa Inggris. Oh gitu? Iya, jadi Ar itu emang agak struggling untuk berbahasa Inggris, terlebih ketika pas sekolah di Amerika itu, pas dia mau masuk, bahkan belum TK sih, masih pre-K gitu. Dia tuh udah fasih berbahasa Indonesia waktu itu. Terus pas mau masuk ke sana, ternyata di lingkungan itu nggak ada yang bisa bahasa Indonesia kan, karena sekolahnya di sana sekolah bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Inggris, dan dia merasa kayak dia nggak bisa berkomunikasi. Yang ada dia kayak makin takut gitu. Ngomong sekolah, terus juga ngomong bahasa Inggris agak-agak takut. Akhirnya ya udah pas waktu itu kita nyatakan gagal lah sekolah di Amerika, karena dia nggak mau, dia nangis terus, dia kayak aku kan nggak bisa bahasa Inggris, jadi aku nggak mau sekolah di sini, nanti aja kalau aku udah bisa bahasa Inggris. Kasian kayak gitu. Iya, terus dia kadang
dia sekarang di sekolahnya kan juga ngomongnya bilingual ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Tapi tetap kadang dia tuh masih kayak nggak mau gitu, kayak ngomong bahasa Inggris, kayak apa ya, kurang pede aja gitu dia. Padahal dia ngerti gitu. Waktu itu misalkan ada guest speaker gitu di sekolahnya, terus aku tanya gitu kan, guest speakernya dokter waktu itu. Katanya hari ini ada dokter ya datang ke sekolah kamu. Dia tadi ngomongin apa aja? Nggak tahu kan, pakai bahasa Inggris katanya gitu. Padahal kalau ditanya ke Miss-nya bisa kok, dia ngerti gitu. Makanya aku sekarang tuh kayak pengen banget memberikan kesempatan lebih nih buat Arasha supaya dia bisa belajar bahasa Inggris terus baca tulis juga. Sekarang dia udah bisa baca tulis bahasa Indonesia. Tapi untuk belajar baca tulis bahasa Inggris kan pasti metodenya beda. Kayak harus belajar phonics dulu. Terus juga spellingnya kan beda, cara bacanya juga beda. Sama kesempatan buat dia bisa kayak ya lebih banyak lah kesempatan buat dia ngomong bahasa Inggris. Makanya aku lesin Arasha sekarang di English One gitu. English One? English Itu One. tuh dari mana English One? English One tuh dulunya IF, kalau kita tahu IF kan. Itu zaman SMP tuh. Aku masih kecil banget waktu kamu SMP. Aku kayak waktu itu masih yang debut itu iklan pertama aku. Iya bener. Emang waktu itu pas zaman Jepang itu dulu kita ini sih. Ya karena dulu tuh di SMP ku ada program kayak IF datang ke sekolah, terus kayak promo-promo biasa lah yang di sekolah-sekolah. Iya, bahkan kakakku kayak yang seumur Kak Radit, kakakku itu iya dulu juga pahlawan nasional ya kalau nggak salah ya. Iya kakakmu seumurku kan itu kan datang ke sekolah. Iya, dia juga dulu lesnya di IF. Iya, makanya sekarang bener. Nah tapi IF sekarang udah ganti nama jadi English One. English One. Kurikulumnya tetap sama, dari Swiss. Oke. Mau tahu lebih lanjut? Ayo kita ngobrol. Itu bridgingnya. Iya. Biar enak editor nih, aku baik loh sama editornya. Penasaran sama English One? Nah, ayo kita ngobrol-ngobrol. Oh iya, bisa. Aku udah kebetulan hadir ke sini. Oh gitu. Iya, sama Karea dari English One. Kebetulan banget. Bisa pas hari banget ini jadwalnya tuh match iya, gitu. bersama 7 orang di samping ini ya. Oke, kita tapi ngobrol-ngobrol soal English One ya. Yes. Oke, ini siapa? Rea dan Paramita ya, marketing director dari English One. Wih, kok tuker? Janjian Kok kayak ketuker? janjian dong. Kok tiba-tiba kursinya ketuker gini kan? Dia juga, si Fadil juga kaget lagi. Oke, kita udah kedatangan Rea nih di English apa? English First? English One ya. Dulu namanya IF. English kita First semua kan. tahu namanya IF Kids and Teens. Sekarang jadi English One. Oke, berarti di English One sebagai Marketing Director. Marketing Directornya. Ini namanya berubah berarti Berubah. kan? Kenapa berubah? Karena habis bikin tumpengan. Oh enggak. Kan kalau ganti nama kita. Iya benar-benar. Enggak, jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa, itu alasannya banyak ya. Salah satu yang kita bisa share di sini karena kita tuh pengen English One ini makin maju gitu kan. Maksudnya kita we've been here for 30 years. Oke, sebentar kok kayak ada itu siapa? Itu yang nganterin aku, dia datang dari masa depan. Oh gitu. Tuh lihat tuh. Oh di masa depan. Dari masa, iya, di masa dia nggak bisa masuk sini soalnya di sini kegedean. Di masa depan pintunya gede-gede ya. Pintunya sudah semacam gerbang. Oh maaf ya, kamu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, makasih udah anterin. Palamu kegedean. Siapa namanya? Kita panggil Bublos. Bublos. Oh ini maskotnya. Maskotnya English One yang English baru. One. Lucu ya. Bublos. Dadah Bublos. Iya Bublos. Maaf ya Bublos. Rebahan aja dulu di garasi. Duduk. Iya. Oke, itu bagian dari Part of rebrand. Jadi kita kemarin rebrand tanggal 21 April. Kita ada presscon di PIM. Waktu itu Mbak Tasya hadir juga sebagai English One Parents. Ya kita kasih tahu lah, karena IF Kids and Teens itu sudah ada di Indonesia 30 tahun. 30 tahun loh. 30 tahun ya. Tahun ini itu kan 2025 ya. Jadi dia udah di sini dari 1995. Oke. This year we rebrand into English One karena kita pengen English One ini tuh jadi visi yang baru buat kita. Karena we have new fresh looks ya, jadi visualnya baru. Kalau kita ke center-center, ke sekolah-sekolahnya English One, visualnya tuh udah lebih modern, terus lebih premium, lebih simple gitu. Jadi anak-anak tuh kalau belajar udah ngerasa lebih nyaman gitu. Jadi kita pengen tetap jadi the number one. Nah tapi Tasya ngerasain tuh pas nganterin anak ke
English One ini? Iya, jadi karena aku pengen ngasih kesempatan yang lebih nih buat Arasya untuk belajar bahasa Inggris, belajar baca tulis juga dalam bahasa Inggris. Semua paket udah lengkap deh pokoknya kalau di English One diajarin semuanya gitu, dari basic conversational sampai kayak ke baca tulis juga ada. Dan yang aku suka juga ada app-nya juga. Oh, ada app-nya juga? Ada apps-nya. English One. Jadi, tapi itu khusus buat yang udah les ya di English One ya. Gitu. Bagus banget app-nya. Iya. Aku benar-benar kayak, jadi isi app-nya tuh kayak ada quiz-quiz gitu dan dibikin semenarik mungkin sehingga dia ngerasa dia kayak lagi main game aja gitu, nggak ngerasa kayak lagi Nggak ngerasa lagi ngerjain LKS Iya, nggak ngerasa kayak lagi ngerjain tugas gitu. Terus ada semua materinya di situ yang sedang dia pelajari. Jadi aku impressed banget. Terus juga suasana belajarnya juga menyenangkan, apalagi kan kalau untuk yang seumur R gitu kan, masih kelas small stars tuh namanya. Namanya Small Stars. Iya, jadi kayak kursinya aja tuh beda gitu sama yang kayak udah nanti tingkat SD sama SMP gitu tuh pasti yang small stars tuh masih yang kayak kursi-kursi lucu kayak Kelasnya di TK. khusus kalau buat small stars yang usia 3-6 tahun itu kayak bener-bener karena interaksinya, terus kita ada mainannya apa segala macam buat interaksi. Biasanya kita tuh pakai mimicking, jadi kayak ada toolsnya tuh boneka-boneka, nanti kita berinteraksi, ada storytelling apa segala macam. Boleh di ini nggak dijabarin kelas-kelasnya tuh? Tadi kan ada Small Stars tuh. Iya. Itu 3 sampai 6. Kalau buat yang misalnya 1 hari? Masih embrio ya kayaknya. Masalahnya. Ya apa aja kelas-kelasnya? Kelasnya ada small star usia 3-6 tahun. Itu untuk anak preschool. Lalu ada kelas high flyer, itu untuk anak usia 7-9 tahun. Selanjutnya ada kelas trailblazer. Nah, trailblazer ini untuk anak usia 10-14 tahun. Habis itu yang paling senior itu ada kelas frontrunner, itu usia 15-18 tahun. Nah, untuk metodenya sendiri kayak tadi yang di Small Stars itu, apa yang dibuat sama English One ini supaya mereka tuh bisa lebih gampang memahami bahasa Inggris tuh kira-kira? Jadi sebenarnya kalau dibilang English One itu cara mengajarnya tuh pakai communicative approach. Nah, communicative approach ini apa sih gitu ya? Jadi jenisnya tuh ada macam-macam. Mulai dari learn, test, apply, and then terus habis itu ada misalkan practice, produce apa gitu ya. Aku lupa nama istilah-istilahnya, termsnya. Tapi communicative approach ini fungsinya biar anak itu kalau belajar nggak cuma satu arah, kita ngajarin dia menerima terus gini lagi, enggak. Jadi ada 3 fase yang di ujungnya anak tuh harus memproduce sesuatu. Memproduce tuh bisa dengan dia berbicara, atau dia menghasilkan tulisan, atau dia menghasilkan sesuatu. Jadi learningsnya tuh nggak one way. Jadi benar-benar komunikatif itu karena gini, kalau kita bicara let's say ya 3 tahun lagi, anak yang kita ajar itu sudah bukan generasi alfa lagi. 3 tahun lagi anak yang kita ajar tuh sudah generasi beta. Udah lagi ada lagi tuh namanya 2025 ini adalah lahir anak-anak generasi beta, udah bukan alfa. Benar, teman-teman? Betul. Iya, jadi kan kelas kita tuh dari usia 3 tahun ya. Jadi pas anak usia 3 tahun, which 2028 nanti, kita sudah menerima generasi beta, kita udah harus tahu nih communicative approach yang sesuai untuk anak-anak usia 3 tahun. Yang generasi beta. Dengan segala dampak multimedia sekarang, apa segala macam. Jadi we have to find ways yang terus update dan relevan sama anak-anak usia segitu. Tapi Tasya ngerasain nggak perbedaan cara anak menerima informasi atau belajar dibanding zaman kamu dulu tuh beda banget ya? Apa gimana sih? Cukup beda karena sebenarnya sih yang beda toolsnya ya. Kalau aku bilang sih toolsnya ya. Mungkin perkembangan kognitifnya mungkin masih sama-sama aja. Similar, mungkin ya namanya juga manusia gitu kan. Tapi cara kita menyampaikan sesuatu ataupun tools untuk supaya anak itu menerima informasi, mengolah informasi dan mendapatkan informasi kan sekarang udah berkembang banget. Apalagi anak-anak udah mulai terekspos dengan gadget apa segala macam. Jadi dan dengan berbagai stimulasi di dunia ini yang mungkin berbeda dengan stimulan kita zaman dulu, aku rasa sih English One cukup adaptif ke arah situ gitu ya. Jadi kelasnya mungkin dibikin fun, warna-warnanya juga disesuaikan dengan yang interesting. Terus ada juga belajar melalui lagu. Habis itu juga itu tadi yang tadi aku bilang app gitu. Jadi itu membuat anak-anak sebenarnya tools supaya mereka lebih termotivasi sih untuk belajar dan menganggap bahwa belajar itu is part of their routine aja gitu, bukan kayak zaman dulu kayak kita masuk kelas terus kayak diajarin kayak disuapin banget gitu sama guru. Kalau sekarang lebih kayak you can learn by yourself through the app gitu. Kamu bisa belajar juga sendiri
dari appnya yang mana dia nggak nyadar nih sebenarnya dia lagi belajar, dia kira lagi main, tapi Iya. karena dia mengerjakan itu dengan happy, masuk juga ilmunya gitu. Ya lebih ke play base gitu ya. Lo Play bermain base. sambil belajar Sambil juga. dijebak. Karena dulu zaman gua TK tuh emang masuk kelas ya diajarin. Iya, satu Ya harus gini, baca ini. Sekarang udah juga nggak bisa. dan kali. mereka kayak yang udah diberikan kesempatan untuk kayak menjelaskan presentasi, Iya. terus ada juga role playing di kelas Ada aku role play. lihat. Ada. Iya, Wah, jadi seru. misalkan topiknya nih misalkan tentang restaurant gitu. Terus dia belajar order makanan. Nanti ada yang kayak jadi servernya. Server dia catat. Catet gitu. Oh, tuh anak gua suka tuh. Iya, Oh ya, role play happy soalnya kok. ya. Role play, Iya, role happy play banget. Nanti dia kayak mau mesen apa gitu. Nanti ada gambarnya juga kayak menunya, dia harus tahu. Oke. Jadi ada tulisannya juga yang mana kayak dia baca juga tuh dari menu, tulisan burger tuh kayak gimana, tulisan kayak salad tuh seperti apa. Jadi belajar baca juga, belajar komunikasi juga, dan itu di kelas jadi nggak kerasa tuh dia 1 jam belajar, dikira tuh main aja. Oke. Nah, ini katanya kurikulumnya dari Swiss. Jadi sebenarnya produk ini udah ada pakem internasionalnya. Nah, tim produk kita itu dari Swiss pakai namanya CFR Leveling. Produk ini itu nggak langsung serta-merta diluncurkan gitu aja sih ke market Indonesia. Jadi sebelum diluncurkan, mereka datang ke Indonesia untuk melakukan research dengan guru-guru kita gitu ya, dipanggil, terus ditanyain, ini ada feedback nggak nih kurang lebih kalau produknya dibikin seperti ini, kira-kira kalau studentnya diajarin dengan materi seperti ini nih nyambung nggak, paham nggak gitu. Jadi kurang lebih itu yang dilakukan, kita cari feedbacknya. Artinya kurikulumnya udah ada. Sudah ada. Tapi minta feedback. Minta feedback Oh, I supaya see. disesuaikan sama kebutuhan anak Indonesia. Oke, lalu. Nah, terus habis itu di feedback lah tuh ya. Nah, hasil akhirnya salah satu contohnya yang kita baru rilis bulan September kemarin tahun lalu itu adalah Frontrunner. Oke. Jadi Frontrunner produk itu seperti program kita yang lain, semua itu di-update secara berkala. Ya, macam iOS ya, di-update itu, Oke. ini juga di-update. Kayak software ya. Kayak software, karena warganya berubah ya, kebutuhannya berubah. Nah, itu apa yang berubah? Contoh nama-nama yang kita pakai, ini sesimpel ya, nama-nama yang kita pakai itu sudah nama-nama Indonesia. Jadi kayak misalkan Citra, Tariman. Tariman tuh Niko. apa? Nama orang di dalam Tariman nama orang. nama orang di dalam buku itu. Bapak Tariman misalkan. Lagi ngomongin Iya, nama dalam buku. dalam buku. Keren, Citra. Citra, Apa, Tariman, Oke. nama karakter. Oh, Contoh sesimpel nama karakternya. Tariman goes to somewhere gitu. Iya, Bapak Tariman misalkan ngambil gaji di mana gitu Mr. ya. Tariman gitu. Iya, Oh. semacam itu. Dulunya nama orang Swiss. Namanya biasa Mr. Jet Toblerone. gitu. Is Toblerone from Swiss? Toblerone kan dari Swiss kan. Oh iya benar ya. Toblerone kan dari Swiss. Gunungnya kan gunung. Iya, gunung ya, Alpens gunung. itu. Iya itu. Selain karakter sebenarnya kayak misalkan orang Indonesia itu di sekolah-sekolah itu apa sih yang paling common ada? Nah, paling common kegiatan di luar sekolah yang lumayan sering ada tuh kan biasanya market day. Benar nggak? Market day itu apa? Ke pasar? Di sekolah kita kan biasanya anak-anak Dia belum nyampe anaknya. anaknya belum Iya, SD belum ya, sampai oke. ke market Oh. day. Jadi kalau Apa nanti ini anaknya market sudah day? SD, biasanya kita tuh ada Jualan market gitu. day, jualan, entrepreneurship day. Iya, sorry ini Di ibu-ibu. SD anak kita jualan di pasar. Enggak. Dia role play jadi Market penjual. day. Market day di istilahnya. sekolah. Di sekolah-sekolah biasanya. Oke, Jadi oke, nanti oke. Bikin "Mams, bisnis lah istilahnya, bikin bisnis. Maaf nanti jangan lupa ya bawain. Terus Jualan kue sebenarnya atau apa. mamahnya yang masak segala macam, anaknya cuma disuruh jualan di Oke. bazar. Bazar gitu lah biasa Bazar. bazar, Iya, bazar tapi yang sekolah. jualan anak-anaknya gitu. Kayak di Finland kayak gitu ya. Kayak dia harus jadi kasir, terus terima Nah. duit gitu. Nggak usah ke Finland, tadi di English One di kelasnya juga gitu kok. Jauh Iya, banget mainnya Kak. bener. Kejauhan dia mainnya. Di English One juga ada yang jadi Cepet kasir. aja. Bagus banget English One ini ya. Nggak usah jauh-jauh ke Finland. Nggak usah jauh-jauh. Tapi Oke, itu terus. jadi disesuaiin. Jadi kalau yang di hire kelas kayak Frontrunner, mereka itu dikasih group task di mana mereka harus brainstorm. Oke. Terus nanti tentang satu bisnis, kita nanti dikasih use case bisnis apa. Ayo kamu nanti present ya satu grup. Nah, nanti mereka bagi-bagi tuh. Ada yang bahas tentang produknya, Ini umur berapa sih? pricingnya. SMA. Wah, udah sampai segitunya ya? Karena kita udah, maksudnya kita paham lah kebutuhannya anak-anak nih di Iya, zaman iya, sekarang ya, in this economy, mereka Betul. Betul. kayak pasti mereka butuh beyond just language. Mereka harus bisa presenting.
Mereka harus bisa critical thinking. Ketika bicara harus ada logicalnya. Nah itu sebenarnya tanpa sadar mereka experience dan mereka alami di kelas-kelas kita. Oke. Gitu. Tapi in a fun way supaya nggak yang kayak kerjain another LKS gitu enggak. Iya. Gitu sih. Kalau jadwalnya gimana Tasya di English One ini? Setiap hari apa? Atau? Kalau Arasya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali 1 jam per session. Oke, itu setelah jam pulang sekolah. Setelah jam ya, pulang pastinya, sekolah ya? sore kalau Arasya. Bisa pilih sih Bisa pilih, sebenarnya. tergantung tapi biasanya emang peaknya availability-nya. sore. Oke, berarti gimana? Kalau misalnya anak gue mau nih ke English One Kayaknya nih. emang tertarik deh. Iya, Iya nih kita seru nih tesin yuk. Apalagi soal jualan tadi tuh. Bisa buat nambah-nambah Iya, tuh kan. jualan podcast Raditya Dika ya. Gimana itu gimana? Misalnya pengen nih, anak saya umur berapa tuh umurnya? 5 umur 5 yang paling kecil. Oh, yang paling kecil. Paling kecil. Kalau usia 3-6 kita ikutin mereka MFL, My First Lesson. Oke, masukin tuh MFL tuh. Jadi ayo deh kita coba gitu ya. Trial kelas. Terus ya udah nanti kalau dia engage dan dia suka ya udah kita masukin kan ke kelas biasanya namanya Small Star. Oh, oke. Setelah dia suka, oke nih, kamu happy nih. Ada placement testnya juga. Ada placementnya. Gurunya kayak wawancara gitu anaknya, kira-kira kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa. Terus setelah kayak ngobrol-ngobrol, kemarin sih pengalaman aku ya, setelah ngobrol-ngobrol kayak 15 menit sama habis itu nanti gurunya Ngasih kasih tahu ke orang tuanya gitu. Oh ya, sekarang kemampuannya tuh sampai sini, berarti cocoknya masuk ke kelas Small Stars. Itu kan yang juga ada buku-bukunya. ada Buku kayak 1, 2, 3 levelnya ya. gitu. Level berapa gitu. Nanti baru dicari jadwalnya yang pas gitu, sama schedule anaknya juga sama schedule kelasnya tersebut, masuk deh. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya kita ngirim anak, dia bersama yang umurnya di atasnya dia gitu kan? Iya, karena kemampuannya iya, beda. Karena kemampuannya. Bisa jadi, tapi kalau Small Star itu biasanya di lingkup 3-6 aja sih. Iya. Jadi misalkan naik pun gak kejauhan. Bener. Karena kita juga jagain, kadang-kadang memang secara skill mungkin dia jago, tapi secara psychological kan juga kita harus perhatiin ya. Bener. Gitu. Jadi pun loncat gak kejauhan. Gitu. Oh, ada kemungkinan nggak nih karena anak gue ya, ada kemungkinan nggak dibawa ke sana terus kayak di English One-nya maaf nggak dulu gitu. Ya Allah, takut banget. Nggak, pasti ada level paling bawah juga ada kan? Di mana? Yang bahkan kayak belum bisa sama sekali itu juga ada. Oke. Nah, nyari kelasnya berarti sefleksibel itu? Sefleksibel itu, tapi biasanya itu kadang-kadang ini sih jadwal suka penuh kan kadang-kadang. Jadi apa? rebutan. Jadi sore jadi jadwal kelas. Di Misalkan jam-jam kan ada yang Senin, populer Selasa, Rabu, Kamis, terus Jumat. Terus misalkan mau weekend. pengennya Senin, tapi nggak udah bisa. penuh. Misalkan Penuh. saya Selasa, Kamis gitu, atau kayak biasanya Senin, Jumat atau Senin, Rabu Oke. gitu. Terus Bisa sih nanti diatur sama teachersnya di sana. Untuk weekend adakah kalau weekend? Ada Oh, ada juga. kelas weekend. Tapi biasanya nggak semua center buka di hari Minggu, tapi Sabtu biasanya buka. Oke, yang paling dekat dari sini, ini kita lagi di Ini di mana Kemang, ya? Kemang. Pohan di mana Pohan? Pejaten, Cipete. Pejaten ya, Pejaten. bener. Kamu hafal sekali. Soalnya aku udah bertanya itu juga kan, rumahnya Deket sini juga. dia Bener. soalnya. Kemarin dia Pejaten, kira di Cipete, Cipete dia. iya. Cipete ada ya? Ada. Wih, seru juga ya. Seru dong. Oke. Apakah hanya ada kegiatan dalam kelas atau ada nggak kegiatan di luar misalnya? Ada di luar tuh, jadi selain kelas reguler, kita tuh ada namanya live club. Oke, apa itu? Live club itu sebenarnya ide dari live club adalah untuk membuat anak terbiasa having a normal conversation on English gitu ya. Nah, itu tuh kita setupnya di setiap center kita punya namanya kitchen di mana anak-anak biasanya baking, cooking tuh di situ untuk kegiatan live club. Oke. Nah, selain kegiatan live club cooking itu tuh ada macam-macam, tergantung senternya ya. Biasanya bulan itu mereka lagi ngapain. Kadang-kadang ada cultural experience juga, kayak misalkan membatik, meronce. Iya, ada yang kayak gitu. Tapi kapan dilaksanakan itu? Itu sebulan itu biasanya ada 2 kali, tergantung kelasnya. Weekend kah atau? Iya, biasanya weekend sih. Oh, I Biasanya see. weekend. Tapi seru juga ya? Tapi selain weekend ada di jam-jam reguler kelas juga. Jadi misalkan berapa menit atau berapa 20 menit, 30 menit setelah kelas biasa. Oke, itu juga bisa diadain juga. bisa diadain juga. Kalau yang baking gimana nih baking? Jadi Ini seru nih. bakingnya itu nggak yang terus habis itu kita bermain oven panas banyak-banyak ya, karena kan bahaya buat anak-anak. Biasanya kita tuh bakingnya cuman dari cupcake yang udah tepungan jadi gitu, terus tinggal dimasukin doang, terus kita hias-hias
hias-hias, toppingnya gitu-gitu. Oke, Terus habis itu selain cooking class, kita juga ya itu tadi ya kayak kadang-kadang ada kegiatan membatik, meronce, terus ada Meronce itu apa sih? Meronce, tau gak sih? Yang bikin gelang gitu-gitu. Iya, bukan? beats gitu. Bikin gelang. Apa ya Rajut. istilahnya? Bukan, meronce kayak gelang. meronce adalah meronce. Meronce Apa sih meronce? kayak Lo tau dia kalau butir-butir beads rajut nggak sih? itu pakainya benang, kalau ini pakainya kayak mote-mote gitu. Mote-mote apa lagi nih? You're too Terus and yang beads. ini yang kecil-kecil. Iya, yang kecil-kecil, Iya. and then you rangkai menjadi bracelet. Jurangnya menjadi bracelet. Iya. Dengan cara dimasukin Dengan ke cara meronce. apa sih meronce ini? ya udah join aja yuk. Biar tahu. Gua sama anak 3 tahun dong gua. Sendirian itu om ngapain om? Meronce. Meronce. Ngapain Apa lagi? itu? Orang gua meronce. Macam-macam sih Ya, kegiatan. meronce. Tapi selain Baru tahu kegiatan meronce. di masing-masing center, kita tuh ada spelling bee. Wih, Setiap seru tahun, banget. ada spelling bee. Itu lomba yang sampai tingkat nasional. Oh ini buat konteks nih kan, mungkin ada yang nggak tahu nih spelling bee itu kayak gimana tuh kira-kira tuh? Mengeja ya. Jadi kompetisi mengeja biasanya itu kita bikin setiap tahun dari center level. Nanti mereka ketemu juaranya, mereka akan berkompetisi di level nasional. Oke, Kalau berarti kayak tahun, office, Office. OFF gitu ya? Ya, coba gimana? Office. Itulah pokoknya ya. Takut salah gue, salah malu gue. Mending gue meronce. tapi ada lah ya kompetisi spelling bee ya. Ada. Karena itu kan yang kalau di film-film banyak yang susah banget itu. Yang kata yang kita nggak pernah Gak tahu. usah di film, di kita juga susah banget sampai waktu kemarin itu kan di GBK ya terakhir itu. Pas udah level SD aja kita, hah ini kata apa? Kayak kita nggak tahu. Apa? Aduh apa Misalnya ya? apa? Apa kemarin ya? Super. Oh, gue tahu. Supercalifragilisticexpialidocious. Oh yes, keren. Coba sekarang. SUPERCalifragilisticexpialidocious. I cannot even confirm if it is correct or not. Itu Nanti itu editor ada. tolong ya. Itu ini kan Mary Poppins kan? Itu supercalifragilisticexpialidocious semacam itu, tapi kadang-kadang kemarin tuh yang keluar juga bahasa Inggris medical juga keluar dan mereka bisa jawab. Apa misalnya? Aduh, gue nggak inget. Orang gue aja ngerti Sternotomy gitu enggak. kayak misalkan. Oh, itu apa lagi tuh? Iya, sternotomy gitu. Sternotomy. Tuh. Operasi Oke. belah dan sternum. Ya, Bisa kan? Bisa kan? Macam itu. Keren. Gua Bisa kan balik jadi ke tim meronce membuat lagi soal. deh. Keren. Soalnya dulu tuh gue pernah ikut ini kayak di TV tuh. Bukan ini tua bener gue Calistung di TVRI. Cerdas cermat. Setelah siapa cermat. dia? Siapa dia? Nggak ada Are You Smarter Than Fifth Grader. Pede banget tuh karena kan ya udah lama belajar bahasa Inggris ya, pede banget pas lagi ada subjek bahasa Inggris. Kita disuruh untuk nulis bahasa Inggrisnya ulekan. Gagal lah di situ. Ulegan ya harusnya. Ulegan. Ulekan. Bahasa Inggrisnya ulekan. Iya, ulekan. Apa coba? Duh, tahu Nah, harusnya. ulekan. Grinder. Bukan. Mortar and pestle. Oh, benar-benar itu kan yang buat iya benar Iya, sih. gini kan yang buat numbuk gitu. Buat numbuk obat-obatan gitu. Apa itu? Udah gitu anak-anak 5 SD itu semuanya bener. Udah gue kayaknya pulang aja deh gue. Oke. Seandainya dulu gue ikut English One, Mungkin tahu. mungkin gue bisa meronce. Mungkin bisa meronce bener. Jawabannya tuh Pak. Bahasa Inggris yang meronce itu apa tuh? Juga tuh Beats apa ya? Biddings kan ya? bidis ya. Ya apalah itu ya. Oke. Perubahan apa yang Tasya rasakan tuh setelah mengirimkan anak ke English One? Aku rasa sih kalau pasti setiap anak punya kemampuan ataupun goals yang berbeda-beda ya. Oke. Tapi kalau Ar kan goalsnya dia comfortable dulu nih untuk ngomong bahasa Inggris. Karena sebenarnya mungkin belajar bisa-bisa aja, tapi comfortable nggak dia menggunakan bahasa Inggris itu di kehidupan sehari-hari. Yang aku lihat sih Ar lebih comfortable ngomong bahasa Inggris sama untuk membaca sih, terutama ya untuk membaca. Jadi dia tahu kayak misalkan cut sama cute. Kan cuman beda di satu huruf kan. Iya, Iya. Nah, dia harus bisa tuh bedain mana kayak bacanya cut, mana bacanya
cute, U-nya jadi U gitu, sama U-nya gitu. Nah dia udah bisa tuh kayak baca dalam sebulan ini 2 bulan deh baru 2 bulan ini aku rasa sih udah banyak sih kemajuannya yang aku. Udah berasa ya berarti ya. Dalam 2 bulan ya. Karena itu 8 kali pertemuan tuh udah oke banget berarti. Soalnya sebenarnya kalau aku rasa ya involvement anak, maksudnya anak itu ikut dari kecil itu tuh lebih cepat kerasa daripada nanti pas dia baru misalkan let's say SD gitu baru masuk. Benar-benar katanya kan umur terbaik belajar bahasa itu kan umur segitu kan. Dari 4 tahun dari itu 4 kan. tahunan lah. Ada syarat nggak sebelum dia belajar bahasa Inggris? Kayak dia harus fasih bahasa Indonesia dulu atau? Sebenarnya selama dia bisa berkomunikasi, bisa diarahkan sama guru itu sebenarnya bisa. Udah oke ya. Jadi kayak misalkan bisa get along sama temennya, bisa sosialisasi. Jadi kalau dikasih tahu dia tahu how to react to it. Terus habis itu dia bisa duduk apa segala macam itu sebenarnya udah bisa. Kalau appnya kayak gimana nih, penasaran juga nih. Jadi ngomongin app English nih. One app hanya English untuk One student. Hanya untuk student. Oke, hanya untuk student. Jadi sebenarnya itu tuh kita punya karakter-karakter ya di dalam app itu. Di dalam app itu. Jadi untuk boleh nggak? Sambil lihat dong ada nggak? Aku nggak bawa tab lagi ya. Harusnya aku bisa ngasih lihat. Intinya itu ada banyak karakter. Iya, jadi nanti biasanya kadang-kadang dia ada mission harus ngapain. Di dalam tab nih berarti. Enaknya pakai tab ya berarti ya. Iya, enaknya pakai tab. Pakai handphone bisa juga handphone sih. Juga bisa sih. Pakai handphone bisa. Pokoknya intinya begitu masuk nanti kayak kita bisa pilih mau ngerjain apa hari ini kayak nanti tinggal diklik gitu. Yang mana. Terus nanti langsung keluar tuh kayak semacam soal-soal quiz aja kayak ngerjain quiz gitu. Jadi misalkan promptnya listen and read misalkan gitu. Atau kayak listen and choose gitu. Kayak I wake up in the morning misalkan kayak gitu. Terus nanti yang disuruh pilih mana gambar morning, which one is morning gitu. Nanti ada kayak gambar gelap, gambar sore gitu misalkan. Jadi nggak kerasa kayak lagi ngerjain gitu. Iya. Iya pas tuh. Karena kalau di rumah anak-anak tuh screen time-nya kan hari Minggu. Nah, kalau mereka udah bosan nonton di hari Minggu, biasanya mereka main game. Nah, kayak game-game kayak gini tuh lebih asik tuh buat mengasah kemampuan berbahasa Inggris kan daripada cuma main game-game yang gitu-gitu doang. Satu hal lagi yang bikin mungkin lebih cepet ya, maksudnya dalam 2 bulan udah kerasa ya karena dia suka ngerjain itu sih. Si apps-nya itu. Iya. Dia suka kalau bosen ya udah kerjain itu aja. Nah, sama walaupun dia mau ngerjain banyak tapi nanti ada notification-nya. Kalau terlalu banyak juga nggak boleh. Iya kayak gitu. Kamu terlalu lama lihat screen. Iya. Coba istirahat dulu dan app-nya nggak bisa dipakai. Dikasih tahu gitu. Iya. Kayak udah kelamaan boy gitu. Kayak misalkan kayak kamu udah 15 menit di app ini. Go get some rest kayak gitu. Itu oke banget. Iya. Berapa lama batasnya? 15 menit, 20 menit. 15 menit Istirahat. Jadi dia juga menarik. well-being anak-anak juga dipikirin ya sama app-nya itu. Jadi kayak nggak boleh kelamaan lihat screen. It's very European style ya. Kan anak-anak tuh benar-benar dijagain, dipikirin. Jadi every product dan interface tuh juga dipikirin lah gitu. Nah, sebagai marketing director nih, apa sebenarnya tantangannya buat memasarkan kelas-kelas kayak gini ya, terutama untuk di Indonesia ya? Iya. Challenge-nya apa sih? Indonesia is one of the most price sensitive market. Oke. Ya kan? Make sense. Like China, like India, ya kan? Jadi pasti banyak kaum mendang-mending. Oke. Ya, jadi challenge-nya adalah to convince people bahwa this is worth the price. Gitu. Karena memang if we want to be honestly speaking, orang tuh pasti akan langsung bandingin, ya udah aku les aja sama guru dekat rumah jauh lebih murah dan segala macam, vocabulary bertambah gitu. Tapi kan namanya belajar bahasa Inggris tidak hanya tentang mastering the vocabulary gitu, tapi presenting yourself dan lain-lain yang baru kelihatan nanti itu ketika udah gede gitu, kayak udah usia SMP tuh baru kelihatan, oh ya memang kelihatan beda ya, yang memang serius belajar bahasa Inggris sama yang ya sudah apa adanya gitu. Jadi challenge-nya adalah di target audience ini yang masih banyak kaum mendang-mending and to convince them. Nah gimana caranya? Sebenarnya kalau aku sebagai marketer ya, you only get ini ketika kita bisa convince mereka lewat experience. Gimana cara gue bisa membawa experience itu bukan hanya ketika mereka datang ke booth atau datang ke center. Artinya semua visual dan identity kita itu ketika kita ngomong di social media, ketika ngomong di YouTube atau dimanapun, itu tuh harus menggambarkan kualitas kita. Nah,
gue tuh believe banget somehow ya sama yang namanya visual design itu can convince someone sebenarnya. Oke. That's why we do this rebrand tuh salah satunya juga itu. Karena kita tuh sekarang ada 106 center sudah di seluruh Indonesia ya, 106. Bayangkan how to manage this 106 center yang bisa jadi itu tampilannya nggak sama semua gitu kan. That's why salah satu rebrand ini adalah untuk refresh the whole brand identity dan untuk untuk remind all the stakeholders termasuk the teachers, terus orang-orang di center bahwa we are the number one gitu loh. Selama ini kita selalu number one dan kita pengen keep that as our vision gitu kan. Jadi itu sih yang caranya kita bagi, we convince people nggak hanya ketika mereka datang ke center tapi juga in every communication itu align. Tapi itu bener sih, karena kadang kita cuma mikirin price ya, tapi kita nggak mikirin value kan. Iya. Karena price is what you pay kan, value is what you get kan. Exactly. Itu. Jadi ya kita harus lihat secara holistik. Kayak tadi ini kurikulum dipikirin, dapat app-nya juga. Anak-anak bisa belajar tanpa merasa beban. Betul. Jadi mereka kayak apalagi sekolah kelas sore ya, itu kan kadang kalau zaman kita dulu kita lagi main di lapangan, di langgar, di masjid lah ya. Oh iya benar tuh. Kan kita lagi main gitu kan. Iya. Sekarang harus keep up with the pace dengan belajar. Nah, how to make it more fun ya, dan we provide these classes gitu sih. Untuk evaluasinya gimana nanti? Kayak berapa bulan sekali dia nanti akan naik level? Kamu udah dapet itu belum? Di chat sama PA-nya belum? Belum ada sih ya? ini belum ada ya? Belum ada evaluation apa-apa. Tapi kayaknya kalau small stars kayaknya mereka nggak yang kayak beda. Serius itu. Iya, serius itu deh. Biasanya kita tuh kalau yang udah kelas high flyer, jadi kelas SD itu kita tuh ada regular quizzes lah ya. Ada regular quizzes, nanti resultnya juga dikasih tahu ke orang tua. Apa aja sih yang perlu, lebih ke gini, bukan kayak ngasih tahu anak kamu ranking berapa, enggak, tapi lebih ke si A ini nanti butuh diperkaya ya vocabulary-nya di tema yang ini gitu misalkan, atau sentence-nya grammarnya sudah membaik tapi di part yang grammar yang lebih challenging dia masih struggling. Nah, nanti tolong bantu dimonitor di rumah. Nah, biasanya gurunya itu, jadi kita tuh ada guru di kelas sama ada guru namanya PA, Progress Advisor. Itu 2 orang yang berbeda. Oh, bahkan sampai ada orang khusus buat ngeliatin progress. Betul. Terus bahkan aku dijelasin kalau misalkan nih kita lagi liburan, terus ketinggalan dong beberapa kelas. Terus misalkan nggak bisa catch up nanti pas di kelas, dikasih waktu tambahan sama guru private buat bisa catch up gitu nanti di kelas. Kayak gitu. Bahkan sepengen itu semua anaknya sukses gitu di kelas. Iya. Nah, tapi bukan hanya sekedar dilulusin ya, tapi juga ada assessment-nya lah gitu. Jadi si progress advisor ini fungsinya apa? Karena jadi dia ini orang yang berbeda dari teacher. Dia tuh akan kayak mengakses semua hasil evaluasi, nanti dia sampaikan ke orang tua. Nah, ketika disampaikan, nanti dia biasanya nitip pesan selain yang tadi kekurangannya apa, ini bisa dipelajarin loh di English One app yang ini gitu. Kalau mau mandiri boleh. Jadi dia bisa belajar yang kurang-kurang tadi itu di English app, bisa dibuka yang section ini gitu. Nah, terakhir nih, kira-kira buat yang itu masih nonton kayak gue ke sini nggak ya gitu, apa yang mau disampaikan kira-kira? Mikir-mikir, sebenarnya daripada mikir-mikir langsung dicoba aja. Karena Bring your kids. ada trialnya. Jadi mendingan langsung dibawa aja, experience the classes, kemudian the teachers and all the learning classes lah ya di situ. Jadi nanti anaknya bisa kelihatan, oh ini anak tertarik apa enggak. Di mana tuh infonya? Ada di mana? Bisa langsung daftar di englishone.co.id. englishone.co.id. Nanti di situ ada formnya, bisa langsung daftar. Nanti langsung dihubungin sama telemarketing kita untuk appointment-nya di mana. Gokil. Tinggal langsung dicobain aja, kalau cocok tinggal lanjut. Atau langsung ke senternya aja, bisa juga. Senternya ya tergantung tempatnya. Tergantung dia tempatnya di mana. Itu ada infonya juga di website. Oke, siap, seru banget. Untuk Tasya nextnya apa? Apa ada project khusus kan? Arasha lagi mau rilis lagu baru. Aku Anak Indonesia. Sama ya, semoga semakin lancar bahasa Inggrisnya dan baca tulisnya juga. Siap. Oke, makasih udah mampir ke sini. Sama-sama. Thank you, good luck buat semuanya. Terima kasih udah nonton. Dadah.